Halo semuanya, salam jumpa kembali dengan saya, Leila Mona Ganim. Saya ingin berbagi tentang sebuah teori, yaitu teori hegemoni. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang menggali tentang apa itu teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Teori hegemoni ini menjelaskan bagaimana media mempertahankan dominasi kelas melalui konsensus, bukan paksaan. Atau juga bisa jadi dalam konteks lainnya, tidak selalu terkait dengan media. Dominasi kekuasaan yang diperoleh melalui kepemimpinan intelektual dan moral kelas penguasa, bukan semata-mata melalui paksaan. Dalam konteks media, media memproduksi wacana yang membuat ideologi dominan tampak alami dan diterima oleh masyarakat. Konsep ini berpengaruh pada analisis media tentang representasi, ideologi, dan resistensi. Jadi, inti konsep dari teori Gramsci ini dalam konteks yang umum, kelas dominan itu membangun persetujuan atau konsensus dari masyarakat sehingga nilai dan pandangan mereka diterima sebagai hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Siapa pencetus dari teori ini, gitu ya? Antonio Gramsci yang lahir tahun 1891 hingga 1937 adalah seorang filsuf dan aktivis politik asal Itali yang hidup pada masa pergolakan politik dan sosial di Eropa. Konteks sejarah penting yang memengaruhi pemikiran Gramsci itu antara lain fasisme di Itali. Pada tahun 1920-an, eh, Benito Mussolini dan partai fasis sedang berkuasa di Itali. Gramsci sebagai pemimpin Partai Komunis Itali, dia menyaksikan bagaimana fasisme memperoleh kekuasaan tidak hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui pengaruh budaya dan ideologi. Kemudian konteks penting yang juga memengaruhi gagasan dari teori hegemoni Gramsci ini adalah eh, kegagalan revolusi di Eropa Barat. Setelah revolusi Bolshevik tahun 1917, sorry, 1917 di Rusia, kaum Marxis berharap revolusi serupa akan menyebar ke Eropa Barat. Tapi hal ini tidak terjadi. Gramsci merenungkan bagaimana masyarakat di negara-negara kapitalis maju tidak memberontak meski ada ketimpangan ekonomi pada saat itu. Jadi eh, ada pengaruh Marxisme yang juga menginspirasi Gramsci. Gramsci memang seorang Marxis, tetapi dia mengembangkan pendekatan yang berbeda dari Karl Marx klasik. Jika Karl Marx menekankan adanya kekuatan ekonomi dan material dalam menentukan perubahan sosial, Gramsci ini memperluas konsepnya dengan memperhatikan peran budaya dan ideologi. Jadi, eh, kalau kita lihat tentang
apa itu eh, hegemoni gitu ya? Hegemoni adalah situasi ketika kelas penguasa memimpin masyarakat melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Jadi kekuasaannya diterima secara sukarela. Inilah yang menjadi inspirasi bahwa Gramsci memperluas konsep dari Karl Marx dengan memperhatikan peran budaya dan ideologi. Jadi dominasi dicapai bukan karena paksaan, tapi orang jadi setuju secara sukarela karena masuk melalui budaya yang secara halus diterima. Rakyat menganggap kepemimpinan penguasa sah karena ideologinya terserap. Gramsci menyebut hegemoni sebagai dominasi dengan konsensus, di mana ideologi kelas penguasa dianggap wajar atau dianggap diterima atau common sense oleh masyarakat. Nah, eh, Gramsci ini memperkenalkan konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana kelompok dominan mempertahankan kekuasaannya, sekali lagi, bukan melalui paksaan atau kekuatan militer atau hukum, tetapi melalui persetujuan dari masyarakat. Eh, Menurut Gramsci, kelas penguasa menciptakan dan menyebarkan ideologi tertentu melalui institusi budaya seperti media, pendidikan, agama, dan seni, sehingga nilai-nilai mereka dianggap normal dan alami oleh masyarakat luas. Eh, Adanya konsensus dan persetujuan ini artinya kekuatan kelas dominan bukan hanya dipertahankan melalui dominasi fisik, tetapi juga melalui pengaruh intelektual dan moral. Masyarakat itu secara sukarela menerima status quo karena telah terinternalisasi oleh norma dan nilai yang dibentuk oleh kelompok dominan. Jadi kelas penguasa itu eh, menyebarkan nilai dan keyakinan mereka melalui institusi sosial sehingga masyarakat setuju, sepakat terhadap kepemimpinan tersebut. Gramsci menyebut ini sebagai kepemimpinan spontan massa terhadap tatanan yang ada. Dan ideologi berperan sebagai perekat. Ini merupakan pandangan dunia yang menyatukan dan membimbing praktik sosial sehari-hari. Eh, Kekuatan kelas dominan bukan hanya dipertahankan melalui dominasi fisik, tapi juga melalui pengaruh intelektual dan moral. Masyarakat itu secara sukarela menerima status quo karena sekali lagi mereka sudah terinternalisasi oleh norma dan nilai yang dibentuk secara dominan. Persetujuan publik terbentuk saat nilai-nilai elit dianggap sebagai kepentingan universal. Artinya orang mau ikut aturan dan norma elit tanpa merasa dipaksa karena menganggapnya benar dan bermanfaat. Jadi Gramsci juga membedakan intelektual tradisional yang mempertahankan status quo dan intelektual organik yang muncul dari kelas bawah dan mendukung perubahan sosial. Ini luar biasa. Nah, tujuan utama dari teori hegemoni Antonio Gramsci eh, adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana kekuasaan kelompok dominan dalam masyarakat dipertahankan bukan hanya melalui kekuatan fisik atau paksaan, tetapi melalui persetujuan sukarela dari masyarakat luas.
Jadi tujuan spesifik dan pengembangan teori dari Gramsci ini adalah antara lain, pertama, menjelaskan kegagalan revolusi di Eropa Barat. Gramsci ingin memahami bagaimana kelas pekerja di Eropa Barat tidak memberontak melawan kapitalisme meskipun mereka mengalami eksploitasi ekonomi. Beda dengan di Rusia, di mana revolusi berhasil melalui kekuatan. Di Barat, kapitalisme bertahan melalui pengaruh budaya dan ideologi. Nah, kedua, tujuan spesifik dari teori Antonio Gramsci ini adalah mengungkap mekanisme kekuasaan non-koersif. Jadi Gramsci menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan militer atau kontrol negara, tetapi melalui hegemoni budaya. Ini perlu untuk kita perhatikan. Hegemoni budaya itu terjadi di mana nilai-nilai, norma, dan ideologi kelas dominan diterima sebagai normal dan alami oleh masyarakat. Jadi hegemoni menggabungkan konsensus, persetujuan, dan koersi paksaan dalam takaran yang seimbang. Jadi ada konsensus, tetapi juga ada dipaksakan. Penguasa tidak hanya memaksa, tetapi harus dapat dukungan hati dari hati nurani masyarakat. Dalam negara hegemoni, konsensus lebih dominan daripada kekuasaan. Paksaan fisik seperti ada polisi, ada hukum, ada militer, itu jadi jalan terakhir kalau konsensusnya gagal. Jadi menurut Gramsci, masyarakat sipil atau civil society adalah ranah konsensus. Gimana caranya dibikin konsensus dari masyarakat dan political society atau negara atau aparat adalah ranah paksaan. Hegemoni tercipta ketika kendali di masyarakat sipil berhasil membuat mayoritas dari masyarakat tersebut rela mengikuti arahan penguasa sehingga penggunaan kekerasan diminimalkan. Kemudian tujuan utama dari teori hegemoni Gramsci yang ketiga adalah menciptakan strategi perlawanan yang efektif melalui konsep intelektual organik, ya, konsep intelektual organik tadi adalah dan perang oposisi. Eh, jadi melalui konsep intelektual organik dan perang posisi, Gramsci menawarkan strategi kepada kelas pekerja untuk membangun hegemoni alternatif melalui pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran kritis, eh, critical consciousness di kalangan masyarakat tertindas. Jadi gagasan dari Gramsci ini adalah untuk membuat masyarakat sipil untuk supaya memiliki kesadaran kritis atau critical consciousness. Kemudian teori hegemonik Gramsci tujuan berikutnya adalah untuk memperluas pemikiran Marxisme tradisional. Jika Karl Marx lebih berfokus pada ekonomi dan struktur material, Gramsci ini sekali lagi dia masuk ke aspek budaya dan ideologi dan ini membantu gerakan sosial untuk tidak hanya fokus pada perebutan kekuasaan politik, tetapi juga perubahan pada ranah sosial dan budaya. Jadi eh, memperhatikan ranah sosial dan budaya ini penting. Kemudian tujuan dari teori hegemoni juga adalah untuk mendukung perubahan sosial
melalui konsensus. Gramsci tidak hanya mendukung revolusi fisik, tetapi juga perubahan bertahap melalui pembentukan konsensus baru. Dia percaya bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan hanya mungkin terjadi jika masyarakat secara aktif terlibat dan menyetujui nilai-nilai baru yang lebih adil. Eh, Teori hegemoni Gramsci merupakan pengembangan sekaligus kritik pada teori sebelumnya, khususnya Marxisme klasik yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Eh, Pengembangan yang dimaksud dengan pengembangan ya eh, dari gagasan ini adalah dia memperluas teori kekuasaan dalam Marxisme yang cenderung melihat dari materialisme gitu ya. Tapi dia juga memperluas dan memasukkan aspek budaya dan ideologi. Kritiknya adalah menolak determinisme ekonomi dan pendekatan revolusi langsung. Jadi bukan revolusi head to head tadi gitu ya, atau pembeda dari ekonomi, tetapi dia menawarkan strategi perubahan sosial yang bertahap dengan berbasis konsensus melalui pendekatan budaya tadi. Jadi secara kepemimpinan eh, ideologis, kelas dominan menjalankan kepemimpinan etis politik. Mereka memimpin melalui contoh moral dan mengarahkan wacana intelektual masyarakat. Sementara terbentuklah budaya hegemonik di mana pandangan dan nilai milik kelas penguasa mendominasi budaya. Dan untuk mempertahankan hegemonik, elit kerap mengakomodasi sebagian kepentingan dari kelompok lain dan mereka bersedia melakukan pengorbanan terbatas demi konsensus. Nah, eh, bagaimana pengembangan dari Marxisme klasik? Yuk kita lihat. Marxisme klasik, sekali lagi tadi adalah berfokus pada mm, determinisme ekonomi. Jadi perubahan sosial melalui pertentangan kelas dan kondisi material atau basis dari ekonomi. Kemudian dominasi kekuatan fisik atau apa namanya pendekatan revolusi langsung, kekuasaan kelas burjuis dipertahankan melalui kontrol atas alat produksi dan kekuasaan koersif negara, itu melalui politik, militer atau polisi, militer, hukum. Dan ini Gramsci sejalan dengan pemikiran Marx tentang konflik kelas. Jadi dia juga melihat ada konflik kelas gitu ya. Tetapi dia tidak hanya melihat dari sisi determinisme ekonomi dan kekuasaan fisik, tetapi dia menambahkan aspek budaya dan ideologi dalam mempertahankan kekuasaan. Gramsci menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui dominasi fisik tadi, ya, tetapi juga melalui persetujuan sosial yang diperoleh melalui pengaruh budaya, pendidikan, agama, dan media. Ini perlu menjadi perhatian kita karena begitu halusnya bagaimana kekuasaan itu dipertahankan. Nah, kritik pada Marxisme ortodok. Gramsci mengkritik pendekatan Marxisme ortodok yang terlalu fokus pada reduksionisme ekonomi. Dia menganggap perubahan hanya dipicu oleh kondisi ekonomi, mengabaikan peran budaya dan ideologi. Kemudian revolusi langsung atau perang manuver, ya, pemikiran klasik yang cenderung menganjurkan perebutan kekuasaan langsung melalui revolusi
Tapi itu tidak disarankan oleh Gramsci. Dia ingin mengingatkan bahwa ada strategi perang posisi, yaitu membangun pengaruh dalam masyarakat sipil terlebih dahulu sebelum merebut kekuasaan politik. Gramsci ini juga dipengaruhi oleh teori ideologi dari Louis Althusser yang juga menekankan peran lembaga ideologis negara seperti sekolah atau media dalam mempertahankan kekuasaan. Jadi dia sekali lagi pendekatan budaya begitu kuat ya, makanya sekolah, media itu juga memengaruhi teori hegemon. Pemikiran Machiavelli juga memengaruhi dia. Jadi khususnya tentang bagaimana kekuasaan dipertahankan melalui konsensus dan kontrol moral, bukan hanya pada paksaan. Nah, eh, kita lihat tentang asumsi dasar dari teori hegemoni. Ya, Eh, asumsi dasarnya adalah teori hegemoni Gramsci didasarkan pada beberapa asumsi dasar tentang kekuasaan, budaya, dan kontrol sosial. Pertama, kekuasaan tidak hanya berdasar pada paksaan, tetapi juga persetujuan atau konsen. Kelompok kekuasaan kelompok dominan tidak selalu dipertahankan melalui kekuatan militer atau hukum atau kekuasaan koersif, tetapi juga melalui penciptaan konsensus sosial dan penerimaan sukarela oleh masyarakat atau kekuasaan persuasif. Ini asumsi dasarnya. Kemudian persetujuan ini tercapai ketika kelas bawah menerima nilai, norma, dan ideologi kelas dominan sebagai sesuatu yang alami dan benar. Ini luar biasa nih ya. Kemudian asumsi dasar dari teori hegemoni Gramsci juga pada budaya dan ideologi. Budaya dan ideologi adalah alat hegemoni. Media, pendidikan, agama, dan institusi budaya lainnya punya peran penting dalam membentuk cara berpikir masyarakat. Melalui hegemoni budaya, kelas penguasa menanamkan ideologi yang membuat ketidakadilan sosial tampak wajar dan tidak perlu dipertanyakan. Kemudian asumsi dasar berikutnya dari teori hegemoni Gramsci adalah hegemoni sebagai proses dinamis dan fleksibel. Hegemoni bukanlah sesuatu yang statis, tapi terus-menerus dipertahankan dan ditantang. Kelas dominan harus terus menyesuaikan ideologinya agar tetap relevan dan diterima oleh masyarakat. Ini luar biasa nih. Artinya dalam pendekatan kritis, sebagai peneliti kita perlu benar-benar melihat apa di belakang sebuah gagasan-gagasan yang disosialisasikan. Asumsi dasar dari teori hegemoni Gramsci lainnya adalah peran masyarakat sipil dalam hegemoni, itu masyarakat sipil seperti sekolah, gereja, media, organisasi sosial, merupakan medan utama dalam mempertahankan atau menantang hegemoni. Gramsci membedakan antara negara politik atau institusi koersif seperti militer dan polisi dan masyarakat sipil, ruang di mana persetujuan ideologis dibangun. Gramsci juga memiliki asumsi dasar pentingnya intelektual organik. Intelektual organik dibedakan antara intelektual tradisional dan intelektual organik. Apa itu intelektual tradisional? Intelektual tradisional yang mendukung status quo, sementara intelektual organik yang mendukung kelas pekerja dan mendukung perubahan sosial. Intelektual organik yang tadi mendukung status quo bertugas membangun kesadaran kritis
critical consciousness di kalangan masyarakat yang tertindas untuk membangun hegemoni budaya. Kemudian asumsi dasar dari hegemoni Gramsci berikutnya adalah strategi perang posisi dan versus perang manuver. Daripada melakukan revolusi langsung, ini menurut Gramsci atau perang manuver, Gramsci menganjurkan perang posisi, yaitu membangun pengaruh dalam masyarakat sipil terlebih dahulu untuk menciptakan hegemoni alternatif. Perubahan sosial terjadi melalui proses jangka panjang dengan membentuk nilai-nilai dan keyakinan baru dalam masyarakat. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, eh, dalam pendekatan pendidikan, kurikulum sekolah mungkin menyajikan versi sejarah yang menonjolkan peran posisi elit bangsa. Ini menanamkan kebanggaan nasionalisme dan kepatuhan pada negara sejak dini melalui ideologi hegemoni. Kemudian dari media, pemberitaan media arus utama cenderung pro status quo. Jadi masalah sosial sering disalahkan pada individu, ya. Misalnya individu dianggap miskin dianggap karena malas, bukan pada struktur. Narasi alternatif yang menantang sistem jarang diberi panggung. Melalui kultur misalnya, nilai patriarki atau ketimpangan sering dilanggengkan oleh lewat ungkapan common sense. Anggapan pemimpin itu ya laki-laki atau orang miskin malas menjadi kepercayaan umum yang menguntungkan kaum dominan dan menyalahkan kelompok tersubordinasi. Jadi ini menarik untuk kita lihat dalam konteks mempelajari teori hegemoni Gramsci. Eh, Konsep dan komponen utama dari teori Gramsci adalah konsep kuncinya adalah beberapa konsep kunci. Yang pertama adalah hegemoni. Nah, ya, hegemoni. Hegemoni sekali lagi adalah dominasi suatu kelompok sosial atau kelompok lain bukan hanya melalui kekuatan koersif tetapi melalui persetujuan. Cara kerjanya kelompok dominan membentuk, menyebarkan nilai, norma dan ideologi melalui masyarakat sipil. Misalnya media, pendidikan, agama, sehingga masyarakat menerima status quo sebagai sesuatu yang alami dan benar. Jadi di sekolah, kurikulum yang hanya mencerminkan budaya mayoritas dapat menciptakan hegemoni budaya yang membuat siswa dan budaya mayoritas merasa dipinggirkan. Konsep kunci kedua dari teori hegemoni Gramsci ini adalah intelektual organik dan intelektual tradisional. Tadi sudah dijelaskan, intelektual tradisional yang dianggap sebagai pemikir netral seperti akademisi, tokoh agama, tapi sebenarnya mendukung status quo. Intelektual organik, mereka yang muncul dari kelas tertindas dan aktif membangun kesadaran kritis di masyarakat, mereka membantu membentuk hegemoni alternatif dan menantang dominasi ideologi utama. Misalnya sebagai peran guru sebagai intelektual organik, ya, guru dapat membimbing siswa untuk berpikir kritis dan mempertanyakan norma-norma yang ada. Konsep kunci berikutnya adalah perang posisi versus perang manuver. Sekali lagi, perang manuver cara langsung untuk berebut kekuasaan melalui revolusi atau kudeta. Perang posisi, strategi jangka panjang untuk membangun pengaruh di masyarakat sipil terlebih dahulu sebelum mengambil alih kekuasaan politik. Misalnya di sekolah misalnya ya, membangun nilai-nilai inklusif dan kritis melalui kurikulum dan kegiatan sekolah merupakan bentuk
dari perang posisi dalam membentuk generasi yang lebih adil dan kritis. Konsep kunci lainnya dari teori ini adalah negara versus masyarakat sipil. Negara atau state punya meliputi institusi koersif seperti militer, polisi, hukum yang menggunakan paksaan untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara masyarakat sipil atau civil society terdiri dari institusi seperti sekolah, media, organisasi sosial, dan agama di mana hegemoni dibangun melalui persetujuan dan pengaruh ideologi. Ruang sekolah sebagai masyarakat sipil, sekolah bisa menjadi arena penting dalam membangun atau menantang hegemoni dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendidik siswa untuk berpikir kritis. Konsep penting lainnya dari eh, eh, teori Gramsci adalah kesadaran kritis atau critical consciousness. Jadi eh, kemampuan individu untuk menyadari dan menganalisis struktur kekuasaan yang ada di masyarakat. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat tertindas untuk tidak hanya memahami kondisi penindasan mereka, tetapi juga bereaksi untuk mengubahnya. Misalnya peran pendidik, mengajarkan mahasiswa untuk tidak menerima informasi secara pasif atau mengajarkan siswa untuk tidak menerima informasi secara pasif, tetapi mendorong mereka untuk mempertanyakan dan menganalisisnya secara kritis. Kemudian konsep kunci lainnya adalah blok historis, historical block, aliansi antara struktur ekonomi, politik, dan budaya yang mendukung hegemoni tertentu. Pemikiran Gramsci untuk mengubah hegemoni diperlukan perubahan pada seluruh blok historis. Bukan hanya aspek politis atau politik, tetapi juga budaya dan ideologi. Nah, eh, bagaimana mempelajari teori ini secara metodologi dan pendekatan? Teori hegemoni Gramsci menggunakan pendekatan yang kompleks dan multidisipliner dalam menganalisis kekuasaan dan dominasi budaya. Metodologi yang digunakan lebih bersifat kualitatif karena menekankan pada analisis kritis terhadap budaya, ideologi, dan institusi sosial. Kemudian eh, metodologi bisa historis, materialis, wacana dan budaya, bagaimana pendekatan dialektis, studi kasus, contoh konkret gitu ya. Kemudian kritis, emansipatoris itu juga bisa. Nah, eh, kenapa ini lebih cenderung dianggap sebagai kualitatif gitu ya? Karena berfokus pada ideologi dan budaya. Gramsci itu tertarik pada nilai norma ideologi dibangun dan dipertahankan dalam masyarakat melalui proses budaya dan persetujuan sosial atau konsen. Bagaimana ini prosesnya dijalankan. Aspek-aspek ini sulit diukur secara kuantitatif dan lebih memerlukan interpretasi mendalam melalui analisis wacana, teks, dan praktikal sosial. Ya. Kemudian metode analisis kritis eh, dengan pendekatan historis materialis dan dialektis yang cenderung mengeksplorasi makna sosial dan hubungan kekuasaan dalam konteks tertentu. Pendekatan ini sering melibatkan studi kasus, analisis wacana, dan observasi kualitatif. Kemudian, mengapa ini cenderung kualitatif daripada kuantitatif? Karena memahami proses hegemoni dalam masyarakat sipil. Gramsci menganalisis bagaimana institusi seperti sekolah, media, dan agama
memproduksi dan mereproduksi hegemoni melalui narasi dan praktik sehari-hari. Ini butuh pendekatan yang dapat menggali eh, nuansa sosial dan budaya, bukan sekedar data-data dari numerik. Kemudian untuk membangun kesadaran kritis, teori ini juga bersifat emansipatoris, bertujuan untuk membangkitkan kesadaran kritis pada masyarakat. Proses ini lebih pas diukur melalui perubahan pola pikir dan perilaku, dan ini lebih dekat dengan metodologi pendekatan kualitatif, gitu ya. Teori hegemoni Gramsci terutama didasarkan pada kajian filosofis dan analisis kritis, meskipun juga melibatkan observasi sosial, tetapi bukan dalam bentuk eksperimen ilmiah. Nah, kajian filosofisnya Gramsci banyak terpengaruh oleh Marxisme sekali lagi, tetapi dia memperluas dalam pendekatan filosofis dan kultural. Kemudian teori hegemoni dikembangkan dalam Presence Notebooks yang ditulis oleh Gramsci selama dia dipenjara oleh rezim fasis di Italia. Jadi metodenya juga dia menggunakan pendekatan dialektika dan materialisme historis untuk menganalisis bagaimana kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui kekerasan fisik tetapi konsensus ideologis. Ini keren banget ya karena Gramsci di penjara jadi dia benar-benar ngalamin prosesnya lalu dia melakukan analisis dengan mendalam melalui refleksi kritis. Gramsci ini mengembangkan konsep-konsep seperti masyarakat sipil, intelektual organik, dan hegemoni budaya melalui refleksi filosofis terhadap situasi politik sosial di masanya. Kemudian Gramsci juga melalui observasi sosial non eksperimen